Halo semuanya, salam pendidikan. Hai teman-teman semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pola keruangan desa, pola keruangan kota, dan interaksi antar desa dan kota. Perkenalkan, nama saya Franciscus Santarabe. Perkenalkan, nama saya Maria Denaria. Perkenalkan, nama saya Diani Stefania Mutu. Perkenalkan, nama saya Raiminda Lakso. Pola keruangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat. 1. Ciri-ciri berdasarkan praksara masyarakat. Perbandingan lahan dengan penduduk. Jumlah penduduk desa bisa dikatakan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kota. D. Potensi prasarana dan sarana. Data prasarana dan sarana dalam pasal 5. 1. Transportasi. 2. Informasi dan komunikasi. 3. Prasarana air bersih dan sanitasi. 4. Prasarana dan kondisi irigasi. Sebagian besar kehidupan penduduk masih menggantungkan pada alam. Hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Tingkat pendidikan dan produktivitas penduduk masih rendah. Karakteristik kota. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Bintarto, ciri-ciri dibedakan menjadi dua, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. Ciri fisik yaitu 1. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. 2. Tempat parkir yang memadai. 3. Sebagai tempat rekreasi dan olahraga. 4. Alun-alun. 5. Gedung-gedung pemerintah. Sedangkan ciri-ciri fisik, ciri-ciri sosial yaitu 1. Masyarakat yang heterogen. 2. Bersifat individualistis dan materialistis. 3. Mata pencarian non-agraris. Struktur keruangan kota. A. Teori kosentris. Kota dibagi menjadi 5 zona yaitu 1. Daerah pusat kegiatan, merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, sehingga pada zona ini terdapat bangunan utama untuk kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 2. Zona peralihan. Zona pada lapisan ini banyak dihuni oleh golongan penduduk berpenghasilan rendah. 3. Daerah tempat tinggal para pekerja. Perumahan pada zona ini pada umumnya lebih baik serta sudah mulai teratur. 4. Daerah tempat tinggal kelas menengah. Kawasan ini dihuni oleh kelas menengah yang terdiri dari orang-orang profesional, pemilik sendiri, pengusaha, para pegawai. 5. Daerah tempat tinggal para pengelaju, merupakan bagian terluar dari suatu kota dan merupakan kawasan perumahan mewah. Pola interaksi desa dan kota. Pola interaksi desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Faktor penyebab interaksi desa dan kota. Yang pertama, wilayah saling melengkapi, kesempatan intervensi, kehidupan perpindahan ruang, zona interaksi desa dan kota. Dampak positif interaksi desa dan kota. Terjadinya urbanisasi membuat kota menerima pasokan tenaga kerja dari desa. Tersedianya pasokan bahan pangan yang memadai seperti beras, sayuran, buah-buahan, hingga hewan ternak dari desa ke kota. Meningkatnya pendapatan daerah akibat banyaknya penduduk yang pindah di desa. Terjadinya ruralisasi penduduk kota yang memberikan lapangan pekerjaan di desa. Terjadi peningkatan ekonomi desa dari transaksi jual beli dengan penduduk kota. Pembangunan desa yang semakin maju karena dihuni penduduk kota. Adaptasi teknologi dan informasi yang semakin berkembang di desa. Dampak negatif, banyaknya permukiman kumuh di pinggir kota karena urbanisasi yang terlalu tinggi. Sekian saja video dari kami, semoga bermanfaat.